Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dengan NIM 23058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan rekursif, yaitu yang terdapat di modul 7. Untuk yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan untuk konsepnya, yaitu diperintahkan untuk tulis ringkasan atau penjelasan hal-hal berikut dengan kata-kata kalian sendiri, yaitu yang pertama, jelaskan mengenai macam-macam fungsi dan berikan contohnya. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan apa yang saya ketahui mengenai paradigma prosedural dan paradigma fungsional dalam pemrograman dan jelaskan perbedaannya. Di sini jawaban saya untuk jawaban yang pertama yaitu macam-macam fungsi yang saya ketahui. Yaitu diantaranya yang pertama yaitu fungsi rekursif. Fungsi rekursif yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di sini contohnya yaitu di sini terdapat def faktorial, kemudian terdapat n, kemudian di sini if n sama dengan 0 or n sama dengan 1. Kemudian dikembalikan 1. Kemudian dimasukkan else, kemudian kembalikan n, lalu dikalikan faktorial, kemudian n dikurangin 1. Kemudian di result sama dengan faktorial, kemudian masukkan 5, mengulang 5 kali bilangannya. Untuk yang kedua yaitu fungsi pengguna atau user defined function, yaitu fungsi yang dibuat oleh pengguna sesuai kebutuhan. Di sini contohnya saya masukkan def, kemudian add number, kemudian di sini terdapat A, kemudian terdapat B. Kemudian dikembalikan A ditambah dengan B-nya. Kemudian result sama dengan variabel sama dengan add number-nya tersebut, kemudian masukkan angka 5, lalu masukkan angka 7. Selanjutnya yaitu fungsi bawaan atau built-in function, yaitu fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh Python secara default. Di sini contohnya saya masukkan, saya mengeprint di sini hello world. Kemudian leg-nya itu yaitu saya masukkan len, kemudian kurung, kemudian kurung siku, masukkan angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kemudian variabel maksimum yaitu dengan masukkan max, kemudian angka 10, 20, dan 30. Kemudian fungsi dalam modul. Fungsi ini didefinisikan dalam modul untuk digunakan di berbagai macam suatu program. Contohnya yaitu di sini saya masukkan def, kemudian add A dan B, kemudian dikembalikan A ditambah B, kemudian import my module, kemudian result sama dengan my module, kemudian ditambah dengan add, kemudian masukkan angka 3 dan 4. Lalu fungsi dengan keyword argumen. Maksudnya di sini fungsi yang menerima argumen menggunakan nama parameter. Contohnya yaitu di sini saya masukkan dev person info, kemudian masukkan name, kemudian age, lalu masukkan city, kemudian di print, lalu cetak name-nya tersebut, kemudian masukkan name-nya, lalu x-nya, masukkan x-nya, lalu masukkan city, lalu masukkan city-nya. Kemudian di sini saya membuat person info dengan isi yaitu di sini namanya yaitu Elis, kemudian umurnya yaitu 30, lalu kotanya yaitu kota Wonderland. Untuk soal yang kedua yaitu di sini yang dimaksud paradigma prosedural yang saya ketahui itu merupakan paradigma pemrograman yang menjalankan serangkaian perintah yang berurutan atau disebut sekuensial. Paradigma ini didasari oleh konsep machine for Newman, yaitu atau storage program concept, sekelompok tempat penyimpanan atau memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai. Selanjutnya instruksi akan dieksekusi satu persatu secara
sekuensial oleh sebuah proses tunggal. Kemudian paradigma fungsional itu yang saya ketahui merupakan paradigma pemrograman yang berfokus pada fungsi sebagai unit utama komputasi. Pada paradigma ini, program terdiri dari fungsi-fungsi yang dapat menerima input dan menghasilkan output tanpa menyimpan atau mengubah data di luar fungsi tersebut. Fungsi-fungsi dalam paradigma fungsional bersifat tidak merubah atau immutable dan tidak memiliki efek samping atau set effect. Untuk perbedaannya yaitu dalam segi pendekatan yaitu paradigma prosedural yaitu fokus pada langkah-langkah atau prosedur untuk mengeksekusi suatu program. Sedangkan paradigma fungsional yaitu fokus pada fungsi sebagai unit utama komputasinya. Kemudian pada datanya yaitu untuk data paradigma prosedural yaitu datanya bersifat mutable atau dapat diubah. Kemudian sedangkan paradigma fungsional dapat bersifat tidak bisa diubah atau immutable. Kemudian untuk kontrol flow-nya, paradigma prosedural itu menggunakan struktur pemilihan atau if else. Kemudian menggunakan struktur yaitu perulangan atau loop, yaitu untuk mengendalikan alur programnya. Kemudian yaitu paradigma fungsional, yaitu untuk menggunakan rekursi dan fungsi tingkat tinggi untuk mengendalikan alur program. Kemudian untuk yang kedua yaitu implementasi. Untuk soal yang 2.1 yaitu diperintahkan untuk buatlah beberapa fungsi untuk menjalankan operasi bilangan prima. Yaitu diantaranya untuk yang pertama yaitu fungsi createList untuk membentuk suatu list dengan parameter atau argumen berupa ukuran list. Kemudian fungsi isPrime untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah bilangan prima dengan argumen adalah bilangan yang akan dicek. Lalu fungsi createListPrime untuk membuat suatu list yang berisi bilangan prima dengan ketentuan yaitu yang pertama argumen atau parameternya yaitu adalah list di mana setiap anggotanya akan dicek termasuk bilangan prima ataukah tidak. Kemudian gunakan fungsi isPrime yang sudah dibuat untuk mengecek apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Kemudian anggota-anggota list yang dihasilkan dari fungsi ini tidak boleh sama atau kemudian gunakan in. Di sini untuk codingannya yaitu masukkan def isPrime kemudian 6. Di sini menggunakan isPrime agar untuk mencari tahu apakah 6-nya tersebut merupakan bilangan prima. Kemudian is6 kurang dari 2, kemudian di sini maksudnya yaitu apabila 6-nya tersebut itu kurang dari 2, maka dikembalikan false. Lalu for i in range, kemudian 2, kemudian di sini integer, lalu 6 dikalikan di pangkat double, kemudian di sini 0,5 atau setengah, kemudian ditambah dengan 1. Lalu di sini if 6 dimodulus 1 sama dengan 0, kemudian return false. Ini maksudnya apabila 6 tersebut habis dibagi oleh i-nya tersebut, maka 6 tersebut itu bukan suatu bilangan prima. Kemudian dikembalikan false, kemudian dikembalikan true. Lalu def, kemudian ini untuk membuat listnya, get list, kemudian masukkan size, lalu kemudian masuk datanya tersebut ya, lalu masukkan for i in range, terus di sini masukkan size-nya. Kemudian di sini saya bikin variabel 6, kemudian di sini dengan menginput dengan cetakan angka yang ke i, kemudian ditambah dengan 1 yang disimpan atau bentuknya tersebut yaitu berbentuk integer. Kemudian data append, kemudian masukkan 6-nya,
kemudian dikembalikan datanya tersebut. Lalu di sini em, kemudian masukkan dev, kemudian buat list frame-nya atau list bilangan prima, kemudian masukkan datanya dan bikin em, suatu variabel, yaitu variabel di sini prime list atau list-list bilangan primanya, kemudian 6, kemudian for, kemudian masukkan 6-nya lagi, kemudian in data, kemudian if isPrime. Ini maksudnya variabel isPrime-nya itu diganti dengan ini variabel prime list-nya, kemudian kembalikan variabel prime list-nya tersebut. Lalu di sini saya bikin variabel data, lalu masukkan variabel prime list-nya tersebut dengan masukkan bilangannya itu sebanyak 5 kali, kemudian print, masukkan data list, kemudian masukkan variabel datanya tersebut. Lalu saya bikin variabel primanya juga, masukkan eh, variabel create list prime-nya yang tadi, kemudian masukkan datanya. Lalu print data prima, kemudian masukkan variabel primanya tersebut. Kemudian di sini saya run terlebih dahulu untuk mengecek apakah codingannya benar atau salah. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini perintahnya masukkan angka yang ke satu. Kita lihat dulu perintahnya. Nah, ini perintahnya yaitu di sini masukkan angka 7, kemudian 5, 8, 9, 11. Angka ke satu yaitu 7, kemudian 5, kemudian masukkan 8, masukkan 9, dan masukkan 11. Nah, maka outputnya seperti ini. Sama seperti yang diperintahkan di dalam modul. Kemudian di sini pada soal yang 2.2, yaitu diperintahkan untuk buatlah fungsi menu untuk menampilkan pilihan operasi dan beberapa fungsi untuk menjalankan pilihan operasi fungsi untuk operasi sebagai berikut. Di sini yaitu yang pertama yaitu fungsi create list untuk membentuk suatu list dengan parameter atau argumen berbentuk ukuran berupa ukuran list. Kemudian yaitu fungsi summary list yaitu untuk menjumlahkan semua data atau nilai yang ada di dalam list tersebut. Kemudian fungsi average list yaitu untuk mencari rata-rata dari data atau nilai yang ada pada list tersebut. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu saya membuat listnya tersebut yaitu yang berisi tentang ini UK. Kemudian saya membuat yaitu data variabel baru yaitu bernama data. Saya bikin kosongan. Kemudian di sini saya membuat iterasi yaitu for i in range. Kemudian di sini masukkan UK-nya yang tadi. Kemudian di sini variabel 6. Kemudian di sini saya menginput 6, kemudian ke i, kemudian ditambah 1 yang berbentuk sebuah integer. Kemudian di sini saya memasukkan datanya tersebut. Datanya berupa append, kemudian 6, kemudian dikembalikan kepada datanya tersebut. Lalu setelah itu di sini dev summary list, kemudian masukkan datanya tersebut, kemudian kembalikan sum-nya tersebut, lalu masukkan datanya. Setelah itu eh, saya bikin dev average list, kemudian masukkan datanya, kemudian kembalikan
sumnya tersebut, masukkan datanya, kemudian dibagi dengan len data. Kemudian di sini saya membuat menunya tersebut dengan memasukkan beberapa pilihan-pilihan. Kemudian di sini yang pertama yaitu div menu, kemudian print. Di sini terdapat menulis dengan pilihan yang pertama yaitu buat list sebanyak n. Kemudian yang kedua yaitu jumlah data dari listnya tersebut. Lalu yang ketiga yaitu rata-rata dari list. Dan yang keempat yaitu keluar atau berhenti. Di sini saya mencetak menunya dalam berupa kosong, kemudian datanya juga kosongan. Lalu di sini saya membuat while apabila ini benar atau while true, kemudian di print sama dengan lalu dikalikan 40. Lalu saya bikin variabel A kemudian sama dengan di sini saya menginput suatu pilihan menu, string pilih menu yang berupa integer. Kemudian saya masukkan if A apakah A tersebut sama dengan satu, kemudian N sama dengan dari sini diperintahkan untuk memasukkan banyak datanya integer, lalu disimpan di dalam eh, variabelnya tersebut yaitu variabel n. Kemudian variabel data, di sini saya membuat list, kemudian masukkan variabel n sebelumnya, lalu print data tersimpan, lalu masukkan variabel datanya. Setelah itu elif yaitu apakah elif a sama dengan 2, kemudian print hasil jumlah data listnya, kemudian masukkan summary list, kemudian masukkan datanya. Setelah itu di sini adalah elif, kemudian elif A apakah sama dengan 3, kemudian print rata-rata data list, kemudian masukkan average listnya, kemudian masukkan datanya. Lalu setelah itu elif apakah A sama dengan 4, eh, kemudian print program akan berhenti. Lalu break untuk supaya programnya tersebut berhenti. Kemudian else, lalu print pilih yang benar. Setelah ini kita coba run, kita tunggu. Nah, maka outputnya seperti ini. Di sini menulisnya itu akan muncul di outputnya dengan pilihan-pilihannya tersebut. Di sini kita diperintahkan untuk pilih menunya, yaitu saya lihat contohnya tertentu. Nah, di sini diperintahkan untuk pilih menu satu. Bentar, bentar. Kita run kembali. Nah, pilih menu satu. Nah, kemudian masukkan banyak datanya, yaitu banyak datanya 3, yaitu terus 6 ke satunya. Atau ini, angka ke satunya. Kemudian masukkan number yang kedua atau angka yang kedua, yaitu 7. Nah, kemudian 6 ketiganya atau 6 atau angka ketiganya yaitu di sini 11. Nah, kemudian pilih menu selanjutnya yaitu menu kedua. Nah, setelah itu akan muncul hasil jumlah data listnya yaitu sebanyak 27.
Ini hasil jumlah datanya yaitu eh, penjumlahan dari data tersimpan. Kemudian di sini pilih menu, yaitu menu ketiga. Nah, di sini akan muncul yaitu rata-ratanya. Rata-ratanya yaitu em, eh, hasil dari pertambahan yang tadi, yaitu pertambahan 9, 7, dan 11, lalu dibagi dengan angkanya, yaitu dibagi dengan 3. Maka 27 dibagi 3 adalah 9. Kemudian eh, pilih menu selanjutnya, yaitu menu ke-8. Nah, setelah masukkan menu, di sini dikarenakan menu ke-8 itu tidak ada, maka sesuai yang sesuai codingan yang tadi, maka kita harus memilih menu yang benar. Kemudian pilih menu selanjutnya, menu 4, masukkan menu yang benar. Kita coba menu 4. Nah, maka setelah kita memilih menu keempat, kemudian program tersebut akan berhenti. Nah, sama outputnya, yaitu output yang saya buat seperti output yang diperintahkan. Nah, setelah itu untuk soal yang 2.3, yaitu diperintahkan untuk buatlah fungsi rekursif untuk menjumlahkan semua anggota yang terdapat pada suatu list. Di sini saya masukkan yaitu def, lalu sumlist, kemudian masukkan data, kemudian if not data return 0. Ini maksudnya apabila eh, bukan sebuah data maka dikembalikan dalam bentuk 0. Lalu else, kemudian di sini variabel total, masukkan datanya tersebut lalu dikurangi 1. Kemudian variabel hasil sama, yaitu sama dengan data kemudian dikurangi 1. Di sini pakai titik 2. Kemudian di sini yaitu if not hasil. Maksudnya yaitu apakah ini bukan termasuk hasil? Jika ini bukan termasuk hasil, kemudian print lalu cetak totalnya. Di sini memakai total sama dengan kemudian ditambah total yang ada di sini. Lalu else kemudian print lalu cetak total, kemudian di sini totalnya yaitu sama dengan hasil ditambah total, dari hasil ditambah total. Kemudian return total ditambah sumlist hasil yang di atas tadi. Kemudian di sini datanya yaitu 1, angka 1, 5, 8, 9, dan 7 yang ditempung di dalam kurung siku. Kemudian print total itu sama dengan masukkan sumlistnya tadi, sumlist data yang di atas. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini, sesuai yang diperintahkan. Seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu diperintahkan untuk membuat ulang codingan, salah satu codingan di antara 3 soal tersebut. Di sini saya memilih soal yang pertama, yaitu soal yang 2.1. Kita lihat di soal aslinya. Nah, di sini 2.1. Di sini perintahnya yaitu buatlah beberapa fungsi untuk menjalankan operasi bilangan prima, di antaranya yaitu fungsi createList untuk membentuk suatu list dengan parameter atau argumen berupa ukuran list. Kemudian fungsi isPrime untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah bilangan prima dengan argumen adalah bilangan yang akan dicek.
Kemudian fungsi create list prime untuk membentuk suatu list yang berisi bilangan prima dengan ketentuan yaitu yang pertama argumen atau parameter adalah list di mana setiap anggotanya akan dicek termasuk bilangan prima ataukah tidak. Kemudian yaitu ketentuan selanjutnya yaitu gunakan fungsi isPrime yang sudah dibuat untuk mengecek apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Kemudian anggota-anggota list yang dihasilkan dari fungsi ini yaitu di sini tidak boleh sama. Perintahnya di sini gunakan in. Tampilan ininya outputnya atau tampilan ini bisa dilihat pada gambar satu. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat codingannya. Untuk yang pertama, di sini saya membuat def, kemudian is prime, kemudian 6. Um, 6. Nah, di sini is prime itu agar mencari tahu 6-nya tersebut apakah bilangan prima. Kemudian setelah itu kita menggunakan if 6. Nah, di sini apakah atau jika if 6-nya kurang kurang dari 2 kita buat itu apakah if 6-nya kurang dari 2. Lalu di sini kita bikin perkembalian dengan masukkan pattern, masukkan return, kemudian false, pengembaliannya itu false. Nah, di sini setelah itu kita bikin iterasi yaitu saya menggunakan for i in range. Nah, gunakan for i in range. Nah, for i in range-nya itu kita harus masukkan 2, di sini masukkan 2, kemudian setelah masukkan 2 di sini masukkan di sini berupa integer, masukkan 6-nya yang tadi 6 dikali kuadrat koma setengah, lalu ditambah dengan 1. Nah, setelah membuat iterasinya kita buat di bawahnya if 6 apakah jika 6 tersebut di modulus i sama dengan 0. Nah, setelah itu saya bikin perkembalian lagi return false. Nah, setelah itu di sini saya bikin return tuh, lalu bikin baru def, kita membuat listnya create list.
Nah, yaitu dengan ukurannya atau size-nya. Nah, setelah itu bikin variabel data. Datanya tersebut berupa kosongan. Sorry, kosongan. Menggunakan kurung siku. Lalu bikin iterasi kembali for i in range. Sorry, for i in range. Masukkan size-nya. Nah, setelah itu kita bikin variabel 6 ya. 6 itu variabelnya kita berbentuk integer, lalu masukkan ini cetak f di sini, f angka ke, kita ini menggunakan kurung gurau. Nah, di sini masukkan i-nya yang ditambah dengan satu. Nah, lalu di bawah 6 itu kita masukkan datanya tersebut berbentuk append. Berbentuk append, kemudian masukkan 6-nya. Sorry. Masukkan 6-nya. Nah, setelah data itu kemudian kita bikin pengembalian yaitu return data. Di sini return data. Lalu di sini bikin baru, yaitu kita membuat list ini ya, list prime-nya. Bikin list bilangan prima ya. Yaitu def, kita membuat, sorry, create list prime-nya. Kemudian masukkan datanya sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah masukkan data, masukkan variabel variabel prime list untuk menyimpan list bilangan primanya. Nah, di sini di variabel prime listnya kita masukkan 6, masukkan for 6-nya, 6 for 6 for ini in data. Nah, kemudian if if di sini masukkan yang tadi is prime-nya, variabel is prime, kemudian masukkan 6. Nah, setelah itu di sini saya membuat perulangan, perulangan dari premisnya, yaitu return, kemudian yaitu variabel premisnya. Nah, setelah itu
kita membuat variabel baru, variabel data. Nah, di sini variabel datanya di sini kita mengambil dari listnya. Kita membuat list create list. Di sini perulangannya sebanyak 5 kali. Kemudian print data listnya. Data, sorry, sama dengan, nah, kemudian masuk, aduh, setelah itu masukkan ini variabel datanya. Nah, lalu setelah itu kita bikin variabel baru. Kita namakan variabel prima. Kemudian masukkan sama seperti yang di atas, create listnya. Di sini masukkan yang tadi, create list prime. Nah, kemudian setelah itu masukkan datanya. Nah, setelah itu kita print. Print di sini pakai kata data print. Bentar. Nah, setelah itu data print sama dengan sama seperti yang di atas, namun di sini saya masukkan ini, masukkan primanya, variabel primanya. Sorry, ini kan variabel prima. Jika dia di sini prima. Nah, setelah itu kita coba run dulu apakah berhasil. Di sini terdapat kesalahan. Oh, kurang titik dua ya. Ya, oke. Di sini kita coba run lagi. Nah, maka outputnya seperti ini akan berhasil. Kita coba untuk masukkan angkanya. 7. Angka pertama yaitu 7. Angka kedua yaitu 5. Angka 3 8. Angka keempat 9. Lalu angka 5 itu 11. Nah, maka outputnya seperti ini. Nah, data listnya yaitu berupa urutan dari tadi yaitu 5, yaitu 7, 5, 8, 9, dan 11. Lalu data primanya yaitu 7, 5, dan 11. Yaitu data prima itu yang termasuk bilangan primanya. Yaitu angka 7, 5, dan 11. Kita lihat outputnya apakah sama. Nah, outputnya sama seperti soalnya, maka proses codingannya ini dinilai berhasil. Nah, seperti ini. Eh, untuk penjelasannya mungkin sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Semoga dengan apa yang saya jelaskan itu dapat memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.